Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda Irawan, mahasiswa PGSD semester 3 Masukan Sarjana Universitas Terbuka, Pokjar Batubara. Tujuan saya berdiri di sini adalah untuk menyelesaikan tugas tutorial saya pada mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Ainun Harahap MPD. Adapun tugas tutorial kali ini adalah membuat video mengajar pembelajaran kelas rangkap. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran kelas rangkap dengan siswa kelas 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema hidup rukun, dan untuk anak kelas 3 dengan mata pelajaran PKN dengan tema norma yang berlaku di masyarakat. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua yang berada di sini diberikan kesehatan ya. Ibu lihat semuanya juga wajahnya ceria-ceria dan penuh semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar semua pelajaran yang akan kita laksanakan hari ini mampu kita serap dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran. Untuk anak kelas 2, apakah ada siswa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Bagus ya. Kemudian untuk anak kelas 3, apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua juga. Alhamdulillah, berarti murid kelas 2 dan murid kelas 3 yang Ibu ajarkan hari ini semangat-semangat untuk datang ke sekolah. Biar tambah semangat, mari kita menyanyikan lagu permintaan maaf dan tolong. Kalau berbuat salah ucap maaf, kalau butuh bantuan bilang tolong, kalau dapat hadiah ucap terima kasih, kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Langsung saja, setelah kita menyanyikan lagu permintaan maaf dan tolong, Ibu harap kita semua semangat dalam menerima pembelajaran ini. Nah, pembelajaran yang pertama, Ibu akan memulai dengan anak kelas 2. Ibu harap untuk anak-anak kelas 3 bisa tetap kondusif dan tetap tenang berada di bangkunya sembari menunggu pembelajaran. Murid-murid kelas 2, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Setelah minggu yang lalu, kita telah mempelajari mengenai ucapan terima kasih dan juga ucapan permisi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat mengenal ungkapan permintaan maaf dan juga anak-anak dapat mengenal ungkapan permintaan tolong. Ketika kita mengenal, tentu saja kita tidak hanya sekedar mengenal, kita juga harus tahu apa sih syaratnya ungkapan permintaan maaf dan ungkapan permintaan tolong itu kita lakukan. Paham anak-anak? Nah, sekarang Ibu mau kita baca dan cermati teks bacaan pada halaman 5. Di situ terlihat bahwa Adi meminta maaf kepada ayahnya. Anak-anak ibu semua tahu kan bagaimana jalan ceritanya setelah kita baca? Sekarang coba kita perhatikan percakapan yang ada di bawah teks bacaan pada halaman 5. Nah, di situ diceritakan bahwa kantong plastik yang dibawa ayah Adi jatuh karena Adi. Kemudian Adi meminta maaf dengan bahasa yang sopan dan santun. Adi mengatakan, "Maafkan Adi, ayah. Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-oleh yang ayah bawa." Kemudian ayahnya menjawab, "Tidak apa-apa Adi, lain kali Adi lebih berhati-hati ya." Kemudian Adi menjawab kembali, "Baiklah ayah." Menurut anak-anak ibu semua di kelas 2 ini, bagaimana cara Adi mengungkapkan permintaan maaf kepada ayahnya? Iya, bagus Cynthia. Adi mengucapkan permintaan maaf dengan sopan dan santun. Nah, permintaan maaf itu harus kita ucapkan dengan bahasa yang sopan dan santun dan tidak memaksa.
serta permintaan maaf itu berasal dari ketulusan hati kita. Jadi, kalau anak-anak ibu semua di sini ingin meminta maaf kepada seseorang, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan tidak memaksa, serta harus benar-benar tulus dari hati. Perlu diketahui juga untuk anak-anak ibu semua, ungkapan permintaan maaf kita lakukan ketika kita membuat kesalahan. Contohnya, seperti Adi tadi, tidak sengaja menjatuhkan plastik yang dibawa ayahnya. Atau ketika di sekolah, kalian dengan tidak sengaja membuat teman yang lainnya menangis. Atau seperti contohnya di rumah, kalian tidak sengaja menabrak adik kalian sehingga membuat adik kalian menangis. Atau mungkin alasan-alasan lainnya yang bersifat merugikan orang lain. Nah, kalau begitu, pada cerita yang kita bacakan tadi, Adi melakukan kesalahan apa? Coba, siapa yang bisa jawab? Iya, bagus. Adi menjatuhkan plastik oleh-oleh yang dibawa oleh ayahnya. Oke, sekarang ibu mau tanya. Pernahkah anak-anak ibu di sini semua melakukan kesalahan? Tentu saja pernah. Namun, setelah melakukan kesalahan, apakah anak-anak ibu semua di sini meminta maaf? Apakah bahasa yang digunakan pada saat meminta maaf sudah dilakukan dengan sopan dan santun? Alhamdulillah, kalau sudah seperti itu, kita harus tetap mempertahankannya dan menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau seandainya anak-anak ibu melakukan kesalahan, jangan sungkan-sungkan meminta maaf. Karena meminta maaf itu adalah kunci hidup rukun. Sampai di sini, apakah ada mau bertanya mengenai ungkapan permintaan maaf? Ternyata anak-anak, bukan cuma permintaan maaf saja yang harus kita ucapkan dengan bahasa yang santun dan sopan. Permintaan tolong pun harus kita lakukan dengan bahasa yang sopan dan santun. Iya kan? Coba bayangkan kalau kita mau meminta bantuan kepada orang lain dengan bahasa yang kasar. Pastinya orang lain tidak mau menolong kita. Kalau kita ingin meminta bantuan kepada orang lain, maka gunakan dengan bahasa yang sopan dan santun. Ibu harap dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, jangan lupa meminta maaf jika membuat kesalahan dan mengucapkan terima kasih ketika sudah dibantu orang lain. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan cara mempraktekkan ungkapan permintaan maaf dan juga ungkapan permintaan tolong dengan teman sebangku. Nantinya, ini akan kita praktekkan ke depan kelas secara bergantian. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Nah, karena ibu ingin melanjutkan pembelajaran pada anak kelas 3, ibu harap anak kelas 2 tetap tenang di bangkunya dan tetap kondusif mengerjakan apa yang ibu perintahkan. Murid-murid kelas 3, hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran PKN dengan tema norma yang berlaku di masyarakat. Setelah minggu yang lalu, kita telah mempelajari hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu mengetahui apa itu norma dan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian, anak-anak ibu di sini mampu menyebutkan norma yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Sebelum kita memulai materi ini lebih dalam, ibu mau tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak apa itu norma? Atau ada yang pernah dengar nggak orang lain menyebutkan kata norma? Iya, bagus ya Dava. Dava menjawab aturan. Nah, lebih jelasnya, norma adalah aturan, petunjuk, dan pedoman dalam kita bertingkah laku di masyarakat. Perlu kita ketahui juga bahwa norma yang berlaku di masyarakat terdapat 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Nah, sekarang ibu tanya, ada yang tahu nggak apa itu norma agama?
Tidak ada? Mungkin anak-anak ibu sering mendengarkan norma agama, tapi tidak mengerti maksudnya. Sekarang akan ibu jelaskan. Norma agama adalah tatanan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya apa itu, Bu? Nah, siapa yang tahu contohnya apa? Iya, bagus Cynthia. Misalnya, kita harus sholat. Iya, kemudian kita harus berpuasa. Ada lagi yang bisa menjawab apa aja norma agama? Iya, bagus sekali ya, membaca Al-Quran. Nah, itulah contoh-contoh norma agama. Apa ada yang mau bertanya? Baiklah, akan kita lanjutkan. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berhubungan langsung dengan hati nurani manusia. Misalnya, memberikan makanan atau meminjamkan penghapus ketika temannya lupa. Kemudian, kita akan melanjutkan dengan norma kesopanan. Nah, anak-anak ibu, norma kesopanan adalah perilaku yang mencerminkan kebiasaan-kebiasaan baik terhadap sesama manusia. Contohnya, kalau jumpa ibu di pasar, di sekolah, atau dimanapun, jangan lupa menyapa. Selamat pagi Bu, selamat sore Bu, atau selamat malam Bu. Nah, itu termasuk dalam norma kesopanan. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai norma hukum. Norma hukum ini adalah aturan-aturan yang ditulis oleh negara dan bersifat memaksa. Contohnya, kalau kita berkendara, apa yang harus kita gunakan? Iya, bagus. Kita harus menggunakan helm. Kemudian, iya, membawa SIM. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu ada yang mau bertanya seputar pembelajaran kita hari ini? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kemudian, ibu akan memberikan sebuah lembar kerja atau sebuah kertas yang terdapat gambar-gambar yang nantinya akan kalian kelompokkan ke dalam norma. Kemudian nantinya, setelah diskusi ini selesai, perwakilan tiap kelompok akan mempresentasikan tugas ini ke depan kelas. Mengerti anak-anak? Apa ada yang mau ditanyakan seputar tugas? Baiklah, karena kalian sudah mengerti, silakan mengerjakan dengan teman sekelompok kalian masing-masing. Bagaimana anak-anak kelas 2 semua? Apakah sudah selesai? Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau Tasya dan Dini maju ke depan, mempraktekkan ungkapan permintaan maaf dan ungkapan permintaan tolong. Tangan untuk mereka berdua. Bagus ya anak-anak. Tasya dan Dini sudah mempraktekkan ungkapan permintaan maaf dan ungkapan permintaan tolong dengan bahasa yang santun. Alhamdulillah. Karena semuanya sudah maju ke depan mempraktekkan ungkapan permintaan maaf dan ungkapan permintaan tolong, Ibu rasa kalian semua sudah mengerti ya anak-anak, sudah paham dengan materi pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja ataupun tugas karena Ibu akan melanjutkan pembelajaran pada murid kelas 3. Bagaimana anak-anak Ibu kelas 3? Apakah tugas diskusinya sudah selesai? Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja ya kepada perwakilan kelompok 3 agar maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini dengan mengerjakan tugas pada halaman 8, 10 soal. Apakah tugas yang Ibu berikan sudah selesai? Kalau sudah, Ibu mau kalian mengumpulkan buku tugasnya ke meja Ibu. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan?
Alhamdulillah. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini untuk anak-anak kelas 2 adalah kapan permintaan maaf dan tolong harus diucapkan dengan bahasa yang santun. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kelas 3, terdapat 4 macam norma. Iya, oke, baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu akan memberikan PR. Untuk anak kelas 2, silakan membuat 3 kalimat ungkapan maaf dan 2 kalimat ungkapan tolong. Kemudian, untuk anak-anak kelas 3, membuat 5 aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Sampai di sini, apakah anak kelas 2 dan anak kelas 3 ada yang ingin ditanyakan seputar tugas rumahnya? Baiklah, kalau tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.